Teks eksposisi, versi belajar daring. Apa itu teks eksposisi? Apakah sejenis makanan ringan atau minuman dingin? Jangan mengada-ada, ini bukan saatnya bergurau. Ini saatnya belajar. Mari kita bahas lebih lanjut. Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisikan sebuah karangan atau gagasan yang memuat informasi atau pengetahuan yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas tentang suatu objek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks eksposisi. Yang pertama terdiri dari tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama menggunakan pronomina, yang kedua terdapat nomina, yang ketiga terdapat verba, dan yang keempat terdapat adjektiva. Yang terakhir menggunakan konjungsi. Sampai di sini, apakah kalian semua sudah paham? Sudah mengerti? Belum? Baik. Kita akan membahas lebih mendalam. Yang pertama menggunakan pronomina. Pronomina atau kata ganti. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Nah, pronomina juga terbagi dua. Yang pertama, pronomina persona atau kata ganti orang. Contohnya, aku, dia, Anda, kamu, dan sebagainya. Yang kedua, pronomina non-persona, yaitu kata ganti selain orang. Contohnya, ini, itu, sana, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat nomina. Nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda. Nomina terbagi dua, yaitu nomina abstrak dan nomina konkret. Nomina abstrak adalah jenis nomina yang tidak dapat dilihat secara kasat mata atau tidak dapat ditangkap dengan panca indera, seperti udara, oksigen, ilmu, dan sebagainya. Sedangkan nomina konkret adalah jenis nomina yang dapat ditangkap dengan panca indera atau kasat mata, seperti batu, kayu, kertas, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat verba. Verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan ataupun perbuatan. Verba terbagi dua. Yang pertama, verba transitif adalah jenis verba yang memerlukan objek atau pelengkap dalam kalimatnya. Contoh, Andi melempar bola. Yang kedua ada verba intransitif, jenis verba yang tidak memerlukan objek dalam setiap kalimatnya. Contohnya, Andi melempar atau Andi menyapu. Kemudian terdapat adjektiva. Adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah kelas kata yang mengacu pada suatu hal atau mengatakan suatu sifat. Contohnya, cantik, baik, indah, pintar, buruk, dan sebagainya. Yang terakhir menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata penghubung adalah kelas kata yang berfungsi menghubungkan antar klausa, kalimat, ataupun paragraf. Konjungsi terbagi dua. Yang pertama konjungsi koordinatif, yaitu jenis konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau kata. Contohnya, aku dan kamu. Yang kedua ada konjungsi subkoordinatif, yaitu jenis konjungsi yang menghubungkan dua kata atau lebih klausa. Contohnya, Andi mengambil bola, kemudian dia melemparkannya, lalu mengambilnya kembali. Dalam hal ini, kita perlu mengetahui tujuan pembuatan teks eksposisi, yaitu untuk menjelaskan suatu informasi tertentu dan untuk menambah ilmu serta pengetahuan pembacanya.
Dan selanjutnya kita juga perlu mengetahui jenis teks eksposisi yang biasa dibuat dapat berbentuk apa saja. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Yang kedua, teks eksposisi proses. Yang ketiga, teks eksposisi laporan. Yang keempat, teks eksposisi perbandingan. Yang kelima, teks eksposisi pertentangan. Dan yang terakhir, yang keenam, teks eksposisi ilustrasi. Saya rasa kalian sudah semakin paham sampai dengan sejauh ini. Untuk lebih membantu, coba perhatikan contoh teks eksposisi berikut ini. Bagaimana pendapatmu mengenai contoh teks eksposisi berikut ini? Hei, kamu. Iya, kamu. Kamu yang sedang melamun. Sudahlah, jangan melamun lagi. Relakan saja dia bersama yang lain. Tidak perlu takut kalau kamu akan sendirian, karena kali ini akan ada saya yang akan menemani pembelajaranmu. Lebih menarik. Baik, kita akan melanjutkan pembelajarannya. Jadi, apa perbedaan contoh teks tersebut dengan teks argumentasi? Nah, coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Saya tunggu jawaban yang paling menarik. Sekian materi kita tentang teks eksposisi. Semoga bermanfaat. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih.